Halo, saya Danila. Saya adalah host di Promoter. Selamat datang di Promoter. Ruang di mana kita akan ngobrol bersama dengan pelaku industri kreatif, kurasi dari bos kreator sebagai promotor. Kita sudah bersama Hifzy. Halo Ci. Apa kabar? Baik Ci Danila. Walaupun udah lagi ada isu dengan festivalis, tetap baik kabarnya ya? Nggak ada itu. Sebenarnya ngada-ngada doang itu Ci, nggak ada. Kok rame kok? Iya rame itu. Itu sebenarnya nih ya, aku ceritain kronologisnya ya. Yang sebenarnya aku juga udah ceritain itu di Instagram aku Ci gitu. Jadi sebenarnya kenapa itu bisa rame, itu pertamanya gara-gara kontenku di YouTube. Di konten Sindikat Eji, aku tuh lagi bahas albumku Jalan Kaki sama Mukti sama Yusril. Nah, kan kebetulan tuh Festivalis sama aku tuh rilisan albumnya tuh barengan tuh. Festivalis itu 1 Mei, aku 2 Mei. Nah, aku di YouTubeku sendiri itu ya, dan salah sih emang di YouTubeku sendiri. Si Mukti sama Yusril itu kayak muji-muji aku gitu ya. Tapi sebenarnya menghina mereka itu, kayak ngebanding-bandingin sama Festivalis gitu. Tapi aku sebagai musisi juga ya, aku nggak bisa sih rilis sebelahan sama Aku nggak tahu Ci, aku nggak tahu kalau Festivalis. Aku fansnya Festivalis kan, tapi kebetulan emang nggak tahu aja kalau Festivalis rilisnya tanggal segitu. Dan itu tuh udah aku planning jauh-jauh hari gitu Ci. Kan kita kalau daftar apa itu? Agregator, itu kan dari jauh-jauh hari kan. Mungkin ya karena fans kan bisa ngulik kan sebenarnya festivalis kapan nih rilisnya gitu. Gue setelahnya deh gitu. Ya makanya itu setelahnya kan sehari. Beda sehari doang. Iya maksudnya gitu. Supaya nanti isu festivalis rilis albumnya jadi ketutup kan sama Nggak ada ketutup album. Ci. Maksudnya ini Festivalis loh Ci nih. Ini Festivalis. Ya Allah Hifzy Hoir tuh segini Ci. Hifzy Hoir segini, coba kita cek. Dia tuh pernah nge-MC dari SMP. Iya itu. Terus pernah main film juga. Iya. Terus jadi komika juga. Iya. Terus diborong nih musisi juga. Terus dia masih bisa bilang segini. Padahal Tapi kan rilisnya buat musik gitu maksudnya Ci. Kan nih secara lirik aja deh Festivalis itu keren-keren banget Ci. Cici dengerin kan Festivalis? tahu. Emangnya kan? bedanya apa sama Kalau lirikku mah lihat dah ada ya simple gitu lirik-liriknya. Kalau Festivalis tuh penuh dengan pemaknaan gitu, terus puitis, terus juga keren lah musiknya juga, apalagi album yang ketiga tuh Paradox Diametral. Itu aku suka banget gitu karena banyak synth pop, synth-synthnya gitu tuh, musik synthnya gitu. Tapi berarti kalau lirik yang keren tuh harus yang nggak kayak musik Hifzy. Aduh ya Allah di ini lagi. Mendiskreditkan Gue nih sumpah nih orang karya Kak Hifzy kayak sendiri. Rispo, lama-lama jatuhnya Rispo. Kak, ya lu main aja sama Rispo sana di Sepatan no sana gitu maksud gua. Ya kan katanya- Kayak apa-apa gua ngomong kayak dibelokin sana, belokin sini gitu. Nah, sekarang ya tetap tapi ada. buat gua kan karena ini kan ngomonginnya perbandingan kan. Perbandingan antara Festivalis sama Hifzy Hoir. Festivalis tuh udah dari lama banget. Mereka juga musiknya tuh keren banget. Hifzy Hoir tuh siapa gitu maksud gua di musik tuh gitu. Bukan siapa-siapa Kak. Yang bikin albumnya Hifzy sendiri kan? Hifzy kan? Iya aku yang bikin. Yang bikin liriknya? Yang bikin lirik aku. Tapi ada juga beberapa dibantuin sama teman-teman juga. Nah itu udah sesuatu loh. Ya iya sesuatu gitu. Ya tapi kalau sama Festivalis mah ya jauh lah gitu. Maksudnya si Mukti sama Yusril nih kayak seakan-akan tuh waktu di podcast itu tuh kayak dilebih-lebihkan gitu. Intinya mereka menghina karyaku. Sebenarnya mereka dua orang itu. Kamu sudah berasumsi yang enggak loh. Bisa jadi dia memang benar-benar merasa Saya karya kamu. temennya. Tahu banget itu orang berdua mah emang mulutnya itu. Kita nggak tahu, mungkin dia bilang ini. Nggak tahu, kita nggak tahu. Kalau dia bilang ternyata memang, wah ini emang bagus. nih, Nggak ini. mungkin. Tahu saya Yusril Fariza. Dia mungkin ada beberapa lagu yang dia suka gitu di albumku Yusril. Soalnya dia pas Siring kan datang gitu. Mukti juga mungkin ada yang suka gitu. Tapi tahu aku mah niat itu orang berdua mah emang pengen ngerosting aku itu di konten gue itu. Tapi itu negatif thinking loh Kak. Iya, memang negatif thinking emang kenyataannya kayak gitu Ci. Coba Cici temenan sama Mukti sama Yusril deh. Iya, Aku mau deh ketemu deh. Ya udah, Kali aja kita nanti bisa ngobrol bareng Kak Hifzy juga ngomongin Wah, kenapa makin rilis. hancur gua. Udah. Jangan kita bertiga udah. Sama Rispo deh. Sama Rispo lagi, makin dia fitnahnya. Dia fitnah paling jago tuh. Rispo, Rigen tuh paling jago mereka fitnah-fitnah. Jadi ini sebenarnya nggak ada apa-apa.
kalau dari sisiku ya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Kayak Bang Baskara bilang rivalitas. Ya Allah, siapa sih gue mau rivalitasin Bang Baskara gitu loh. Hindia, Hibzi, ya Allah. Aku tahu sih video yang ada kayak isian gitar juga gitu kan di albumnya Kak Hibzi. Ya, jadi itu kan di membershipnya YouTube GJLS kan. Lagi ngebahas itu tuh, si Regen Rispo lagi ngebahas tentang aku dan promosi lagi album Jalan Kaki inilah gitu. Terus dibilang, lu tuh emang ngerivalitasin musisi-musisi lain gitu. Kayak di lagu lu ada gitarnya nggak? Dibilang itu. Ada suara gitar nggak kata Rispo? Ada. Tuh. Di Hindia ada gitar nggak kata dia gitu. Ya masa di lagu gua? No kan lu gimana? Sebagai musisi kita nggak boleh. Yes, maksudnya kita nggak boleh main gitar gitu di lagu kita. Ada gitu. Ya kan ini bukan album akapela maksud gua. Bukan kosidahan juga gitu. Ini emang Kak Hibzi itu emang maruk atau gimana sih? Bukan maruk Kak, emang aku tuh dari dulu emang suka kalau kayak musik, dengerin musik gitu. Bikin kayak lagu juga sebenarnya dari mulai SMP tuh suka bikin yel-yel gitu. Itu termasuk. Masih inget nggak yelnya? Lupa. Tapi aku tuh selalu gini dari dulu tuh. Misalnya kan selalu kalau kita pramuka atau misalnya kelas tuh selalu bikin yel-yel kelas gitu atau yel pramuka. Nah, biasanya kan orang tuh kalau bikin yel-yel kalau pramuka gitu kan pakai nada yang udah ada gitu kan. Misal we will rock you gitu kan. Misal kami 12 IPA. Walaupun nggak masuk ya, adalah disusupin aja tuh. Nah kalau aku tuh nggak pernah mau pakai nada orang. Jadi bikin sendiri gitu. Misalnya 12 IPA paling jago gitu-gitu. Aku bikin nadanya. Walaupun lebih jelek sih tapi ya. Tapi ya udah. Itu kan sudah mendiskreditkan karya sendiri tuh. Iya, emang kalau itu mah iya, aku ada dengar beberapa laguku. Kayaknya yang ini jelek deh, tapi udah bayar. Ya udah upload aja, tapi udah bayar produser, bayar mixing mastering. Mahal, ya upload aja udah. Itu berarti kan waktu kecil tuh ya. Tadi aku dengar SMA lah itu kayaknya bikin yel. SMP bikin yel. SMP gitu. jadi MC katanya. MC juga, ya. Itu gimana sih awalnya kayak, "Bu, saya mau jadi MC dong," gitu. Nggak, jadi aku tuh dulu anak OSIS, Kak. Oh, gaul ya? Wakil ketua OSIS lah ya. Gaul banget itu loh, Kak. Aku wakil ketua OSIS. Nah di sekolah aku itu di SMP Al-Kausar. Halo SMP Al-Kausar. Nggak perlu ya sebenarnya. Kalian ada yang nonton pasti dari SMP Al-Kausar. SMP AK dulunya. AK Brothers. Bikin stikernya tuh dulu kita taruh motor. Yang ide bikin stiker siapa? Ada orang. Iya, dia jualan. Oh, ternyata bisnis sejak kecil. AK Brothers. Tapi bukan aku ya, itu ada tuh pokoknya. Ini anak-anak. Nah, di sekolahku itu nih ya, ini aku bahagia banget sih sekolah di situ. Karena kita itu setiap hari Sabtu, pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 10-an gitu tuh ada program namanya Sabtu Ceria. Oke. Jadi kita tuh nggak disuruh belajar. Jadi tuh kayak OSISnya terserah bikin acara apapun. Dulu bikin lomba masak, lomba solosong tuh lomba nyanyi. Ya lomba band-bandan gitu. Pokoknya intinya terserah OSISnya lah mau bikin apa. Nah aku tuh wakil ketua OSIS. Dari situ tuh kayak karena ada acara-acara ini aku tuh kayak siapa ya yang disuruh nge-MC. Aku didorong suruh buat nge-MC gitu. Berarti yang ngedorong si timnya ya, satu OSIS itu ya? Iya, berarti kenapa tuh? Karena memang udah kelihatan, oh nih Hibzi aja deh, dia kan suka ngomong nih atau apa misalkan gitu. Waktu kecil? Nggak tahu ya, karena nggak ada yang mau kayaknya ya. Oh, lebih karena situasi aja. Situasi. Soalnya dulu aku waktu zaman SD itu lumayan pemalu orangnya. Lumayan kayak pemalu banget gitu. Karena ya disuruh ke depan kelas malu gitu. Berarti kalau ke depan kelas gini-gini terus dong? Iya, gini, nunduk-nunduk gitu. Gini-gini. Soalnya kan sama, kayak dulu kan badanku kan besar gitu kan. Ya sekarang juga besar gitu. Nggak dulu tuh kayak aku tuh abis itu baju tuh aku sering waktu zaman SD tuh nggak pakai kaos dalam gitu abis itu kemejanya sini lehernya kuning gitu keteknya sini kuning gitu ada kan teman SD lo kayak gitu kan ada kan nah itu gua itu yang lu hina-hina gitu. Aku nggak hina ya. Kalau gua sih menghina diri gua sendiri ya. Apa memang Kak Hibzi selalu nembak musisi terus ya? Festivalis terus aku dibilang menghina. Aku sebagai musisi sendiri loh. Bercanda kali.
Terus jadi presenter di Sabtu Ceria itu jadi host, bukan host lah ya, MC gitu. Itu sampai SMA aku tuh sama, aku di SMA Al-Kausar juga. Jadi dari SMP sampai SMA kebetulan jadi wakil ketua OSIS juga. Nah itu selalu nge-MC gitu dan udah suka di panggung. Waktu awal nge-MC berarti itu kan masih kecil. Apakah Kak Hefzi sempat ada nonton apa, gue ngikutin gayanya nge-MC caranya gimana sih, belajarnya gimana, kan gak mungkin langsung tiba-tiba berat. Nonton Olga dulu kayaknya. Almarhum Olga. Pokoknya kalau Olga itu SMP atau SMA gitu. Tapi sebenarnya dari dulu emang suka nonton lawak, nonton kayak Cagur, acara ngelaba dulu. Bahkan dulu kayak nontonin Api, tahu nggak? Api tahu. Kok Akademi? Audisi Iya. pelawak TPI itu nontonin itu. Sering Mulat gitu-gitu nonton juga Sering dong? Mulat juga nonton. Bahkan dulu aku bikin ini grup lawak sama teman-teman SMP ku. Berapa orang? 4 orang. 4 orang bikin grup lawak namanya Laskar dulu. Buat manggung di sekolah? Nggak manggung. Terus buat ngumpul doang? Jadi tuh kan gara-gara nonton Api itu, aku seneng banget acara Api itu karena lucu gitu kan. Dan aku kayak, wah dulu kan ingat nggak ada Indonesian Idol, terus ada Indonesian Idol Junior. Oh, iya. Terus ada Avi Junior ya kan. Nah, Api itu hype juga kan waktu itu kan. Hype banget tuh Kang Sule, Bajai gitu. Nah, aku mikir bakalan ada Api Junior nih gitu. Nah, aku bikinlah grup lawak biar audisi Api Junior. Pengen audisi di Palembang dulu gitu. Oh, tapi ternyata nggak ada. Tapi ternyata nggak ada Api Junior. Jadi kita latihan-latihan doang. Sama pernah tampilnya di depan kelas doang. Di depan teman-teman ya. Aku pengen tahu deh, waktu pertama kali nge-MC, Kak Hefzi gini juga nggak? Halo, selamat malam, gitu juga nggak? MC CFD itu. Kali aja gitu, masih inget gak sih? Lupa sih aku kayak gimana nge-MC-nya sih. Tapi kayaknya sih emang udah aneh sih dari dulu sih. Bercandaannya gitu. Emang udah aneh karena emang kayak aku tuh suka yang aneh-aneh, baca komik juga, baca komiknya Bakabon gitu-gitu, Kung Fu Komang. Tahu nggak Ci Kung Danila? Fu Komang aku tahu. Aneh kan? Itu aku ingat ada satu scene Kung Fu Komang yang ceritanya kita berenang di situ aja yuk, karena anak kecil yang berenang. Gak tahu pas dia nyelam kakinya panjangnya segini. Nah, itu kan. Itu kan iya. Abis itu ya mereka bikin komik tapi di sininya ditulis mereka ngomong, saya nggak bisa ngomong gitu-gitu kan. Habis itu Bakabon. Nah, kalau Bakabon lebih aneh tuh. Iya kayaknya aku belum Iya, dia nonton ada lagi, pokoknya belum nih ya, satu komik yang setengah ada isinya, setengahnya kosong. Sampai akhir, maaf ya kami penulisnya males gitu-gitu. Sumpah ada. Lu coba nih kalau yang baca komik Bakabon, ada nggak Bang ini Bang lu baca komik Bakabon? Ada tuh komik Bakabon namanya, aneh Lu banget. masih, berarti sekarang udah masuknya itu komik lama ya? Komik Susah lama nyarinya. itu. Sama aku tuh dengerin kayak lagu-lagu. Aku seneng banget ini Ayah Pidi Baik Depan Mas Dalam dulu gitu kan. Liriknya aneh-aneh tuh. Ya, Jadi ya, tuh ya, kayaknya emang referensinya dari dulu itu sukanya yang absurd-absurd gitu. Berarti dari nge-MC, terus habis itu sempat bikin grup lawak lawak. sendiri, SMA masih nge-MC juga. Masih ya itu tapi udah lumayan itu tuh ada tawaran dari SMA lain buat nge-MC di festival gitu Ci gitu. Iya. Berarti udah masuk job lah ya. Udah job. Waktu itu dibayar 50 apa Ci? Berarti 50 tahun berapa tuh Kak? Tahun aku 2009-an, 2009-2008 ya lumayan lah 50 mah. Iyalah. Iya lumayan itu iya. Nah terus abis dari situ apa udah mulai, gue jadi komika aja deh. Belum. Jadi komika itu pas di Jogja. Berarti Kak Hefzi pindah kemana aja sih? Jadi dari Lampung, sempat dari TK sampai SMA itu di Lampung, baru kuliahnya di Jogja, di sana lah salah satu kampus. Oke. Nah pas di Jogja baru kepikiran mau. Baru berkomunitas waktu itu. Pertama kali aku pengen stand up comedy itu gara-gara ngeliat videonya Bang Radit sebenarnya. Video Bang Raditya Dika. Ada tuh viral banget tuh kan waktu itu kan. Udah ada istilah viral belum sih dulu? Pokoknya Belum. iya di YouTube lah pokoknya ada video dia tuh yang ngebahas Rame, bajak rame, layar, kan rame bilangnya banget. Iya tuh. Rame ya dulu. Rame. Rame aja gitu. Nonton itu, wah ini mah kayaknya aku bisa juga deh, udah sering aku lakukan juga gitu di depan kelas, waktu nge-MC gitu-gitu. Nah akhirnya aku kayak nyobain open mic pertama kali di stand up UNY waktu itu. Oke. Udah tuh lucu, udah cobain terus belajar akhirnya berkomunitas, diajarin sama senior-senior gitu ya. Sampai sekarang stand up. Waktu yang pertama kali stand up itu, yang lucunya itu masih inget ceritanya nggak? Apa masih suka dibawain sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang enggak. Tapi masih Malu inget. banget ini materi gue aneh banget Ada sih. satu materi yang kayak, ada satu "Gua materi sukses yang nih," gue gitu. inget banget. Apa?
Itu sih gue suksesnya gara-gara gue ngajak temen gue 30 orang ya buat nonton ya. Oh jadi yang nonton teman-teman sendiri? Iya ada, kayaknya 15-an ada deh teman-teman gue yang nonton. Nah tapi gue inget banget karena gue dulu belum tahu cara nulis stand up itu kayak gimana. Dan gue berdasarkan intuisi gue aja, ya udah gue nulisnya asal-asalan. Kayak ada materi gue, saya itu cita-citanya pengen jadi dokter. Karena kalau jadi dokter itu udah pasti kaya. Karena dokter itu kan ada kepanjangannya. Dokpetnya terbal, dompetnya terbal gitu. Gue paksa gue jerit. Orang-orang ketawa itu kepaksa. Sampai jerit dah. Tapi itu malah yang bikin sukses. Ya enggak ya, bukan itu yang bikin sukses sih. Tapi maksudnya, ya karena itu udah pecah, guanya jadi lebih pede kayak panggung-panggung berikutnya gitu. Tapi ya itu gue tuh selalu walaupun udah tahu cara nulis materi itu kayak gimana ya, maksudnya udah tahu-tahu dikit lah gitu. Tapi tetap kayak kita kan punya otak nakal ya gitu ya. Jadi selalu otak nakal dan goblok lah kalau gue kayaknya ya. Jadi selalu arahnya tuh kayak yang aneh-aneh gitu cara nulisnya. Terus ngebawain di panggungnya juga selalu yang aneh-aneh gitu. Tapi ini kan sejauh ini kan Hifzi tuh yaudah komika nih dikenalnya ininya kan. Tapi itu emang cita-cita Kak Hifzi dari dulu gak sih? Dulu pengen jadi penyanyi malah waktu malah zaman SMP itu gue pengen banget ikut idol. Bahkan bukan yang Api Junior ya? Bukan, emang pengen jadi artis dari dulu. Oh, pengen ikut idol. Gue tuh inget banget lagunya idol itu kan yang Aikam Sonam. Bukan. Kok gimana lu? Aikam Sonam. Bukan lagu idol, Indonesian Idol. Oh, Indonesian Idol. Bukan. Oh, jinglenya. Tonet Iya yang itu. Gue ngebayangin gue kayak kami di sini, gitulah yang jingle itu. Gue ngebayangin diri gue. Iya, gitu-gitu, ikut dance-nya gitu. Berarti emang jiwa performnya tuh udah ada intinya. Iya mau. Nah gue itu dulu sama ayah gue minta daftarin di Elva Music School. Pengen, ayah itu dong lesin vokal gitu. Nah tapi ayah gue kayaknya ngambil brosurnya deh. Abis itu mahal Elva Music School tuh. Udah kamu les NF aja gitu. Ya udah gue les NF jadi. Nggak latihan vokal deh. Cuman berarti dari yang MC itu kepikiran dong Hifzi, ini jembatan gue jadi penyanyi deh. Kayaknya itu cita-cita dulu aja deh. Karena berubah-berubah kan cita-cita kan gitu kan. Pokoknya tapi gue tuh setelah pengen jadi artis lah intinya. Gue tuh mikir dulu tuh waktu zaman SMA gue akan kuliah di Bandung. Gue akan kuliah di Bandung jurusan komunikasi. Masuk Unpad kan, gue akan jadi penyiar radio. Penyiar radio, gue nge-MC tuh. Udah gue bayangin kan gue nge-MC. Dan gue abis itu kayak dilihat orang, wah ini orang bagus nih, lucu nih. Dan gue akan jadi artis ternama gitu. Udah gue bayangin gitu tuh. Tapi beda, kuliahnya di Jogja gitu akhirnya. Nah itu sempat berubah juga tuh gue waktu awal-awal kuliah. Karena kan gue kuliahnya sastra Arab kan. Oke. Nyebrang banget. Gue kuliah sastra Arab gitu. Aduh, kayaknya kalau jadi artis susah dah gitu. Yang mau sastra Arab siapa? Kak Hifzi sendiri? Ada 2 waktu itu. Enggak lah ya, banyak lah ya. Maksudnya yang mau ngambil jurusan itu? Yang mau aku. Karena dulu itu kan kita kalau milih kampus tuh selalu 3 pilihan kan. Misalnya komunikasi, sastra Inggris, sama sastra Arab. Okay. Nah, aku tuh selalu di kampus manapun milih komunikasi sastra Inggris. Nah, pilihan ketiganya tuh bingung apa gitu. Nah, di sekolahku itu emang ada pelajaran bahasa Arab. Ya udah deh sastra Arab aja gitu. Karena kan kita harus milihnya tuh sesuai grade-nya gitu kan. Kayak komunikasi lebih tinggi, sastra Inggris lebih tinggi daripada yang si sastra Arab gitu. Nah, aku keterimanya yang sastra Arab gitu. Oh, oke. Nah, terus itu sempat berubah-ubahnya gimana? Iya, waktu sastra Arab aku pengen jadi diplomat. Kenapa? Karena terlalu random ya, maaf ya Bang. Gak apa-apa, justru aku suka yang random topiknya, menarik. Karena ini, kan waktu sastra Arab tuh aku berpikir kan, apa profesi yang paling keren dari lulusan sastra Arab gitu. Dan kayak lulusan sastra Arab di kampusku itu banyak yang, beberapa ada yang jadi diplomat gitu, kerja di Kemenlu gitu-gitu. Oke, aku akan ngejar itu gitu. Dan aku dulu pokoknya, dari awal tuh IPK aku bagusin gitu. Aku sempat IPK aku tuh 3,9 gitu. Wow. Habis itu kan kita kalau di Kemenlu kan bahasa Inggrisnya harus jago. Tiap hari aku baca Jakarta Post gitu,
Abis itu kenal stand up. Wah goblok langsung. IPK langsung 2, sumpah. IP langsung 2,9 ada pernah waktu itu. Kenapa? Maksudnya karena jarang kuliah? Jarang kuliah. Bukan karena... Jarang karena kesukaannya udah yang lain gitu. Aku tuh gitu kalau suka yang ini jadi dikejar gitu. Tapi lulus kan, Kak? Lulus, alhamdulillah, setelah 7 tahun. Oke. Tapi berarti kalau kayak sastra Arab gitu ngobrol biasa pakai bahasa Arab gitu ya? Kalau di kampus pas belajar mengajar sih guru-gurunya pada pakai bahasa Arab buat mata kuliah yang bahasa Arabnya ya. Karena kan ada mata kuliah yang umum juga kan kayak linguistik gitu-gitu atau sejarah Arab gitu-gitulah. Itu biasanya campuran lah, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab gitu. Tapi kebanyakan sih emang pakai bahasa Arab dosen-dosennya gitu. Kita balik lagi ke dunia stand up ya. Waktu pas stand up pertama kali tuh yang sukses itu, di momen itu yang bikin semangat, itu langsung kebayang nggak di Kak Hifzi kayak oke, gue akan menuju menjunjung karir gue di sini deh gitu. Nah kalau itu aku suka banget gitu stand up itu. Karena pertama kali main, kan aku waktu itu sempet teater juga kan sebelum si stand up itu. Aktivitasnya banyak banget Kak, iya, jujur Kak. emang suka berkegiatan orangnya suka berkegiatan teater kan. Nah teater itu kan kita kalau mau pentas sekali itu latihannya kayak dari 3 bulan sebelumnya gitu kan. Aku ngerasa ya lama banget gitu pentasnya gitu. Nah kalau di stand up itu kita tuh kayak bener di open mic ya. Kita tuh bisa pentas tiap minggu gitu, bisa nampilin, bisa nampilin itu tiap minggu gitu. Makanya aku senang banget tuh karena kan di stand up kan kita dapat respon ketawa gitu-gitu kan. Itu yang bikin aku happy gitu. Jadi aku nulis-nulis terus gitu dan ya alhamdulillahnya lucu gitu. Iya. Ngapa? Ngapa Ci? Serangan apa ini Ci? Ya, dari aku tuh emang jadinya suka banget gitu, suka banget. Dan karena abis itu kan dulu tuh kan senior-senior aku tuh bilang kan, jadi karena dulu kan udah ada kompetisi suci kan, stand up comedy Indonesia gitu. Maksudnya diniatinnya ketika ikut stand up ini, jangan pengen jadi artis atau pengen jadi masuk TV gitu-gitu. Maksudnya cintain aja keseniannya gitu. Nanti ketika kamu mencintai keseniannya ya peluang-peluang itu bakal datang sendiri gitu. Jadi emang kayak ya udah karena emang aku suka gitu, aku kayak nggak peduli gitu loh mau jadi apa gitu-gitu. Titik yang pertama kali bikin first love deh sama dunia stand up tuh pas apa sih? Pertama kali open mic sih itu udah jatuh cinta sekali sih. Spesifiknya karena ada yang si ketawa itu kan? Iya. Karena ketawa itu, terus ya itu tadi kan aku bilang bisa pentas tiap minggu. Itunya gitu. yang bikin first love-nya ya? Nagih banget sih kayak stand up itu gitu. Abis itu waktu itu kan masih belum, industrinya belum sebesar sekarang gitu kan. Masih open mic. Jadi tuh aku benar-benar kayak dalam seminggu tuh bisa open mic sampai 4 kali. Kalau di Jogja kan kita kampus ini ngadain open mic, kampus ini ngadain open mic. Berarti akhirnya jadi sering bikin materi sama teman-teman komunitas itu tadi ya? Iya, emang kalau di kita stand up Indo ya itu di komunitas, beberapa komunitas tuh pasti ada sharingnya. Jadi ada sharing materinya sebelum nanti di open mic-in gitu. Ada istilahnya tuh comedy buddy lah. Jadi itu emang kayak oh ini materi gue gini-gini ntar dikasih saran gitu-gitu. Berarti mirip kayak Kukuh juga sempat cerita kurang lebih dari komunitas ada tadi komedi buddy kayak betul. gitu-gitu. Iya, itu senang banget sih. Udah gitu kan temennya lucu-lucu ya. Jadi kalau nongkrong itu iya bener Kak, kita tuh abis open mic nih nongkrong tuh bisa sampai jam 3 gitu, ketawa-ketawa aja tuh di Burjo gitu. Beneran gitu. Ya lu bayangin aja dulu aku sama Rispo, sama Mukti, sama Yusril tuh kerjaannya tuh ketawa-ketawa aja gitu. Kayak hidup tuh ya udahlah gitu. Ya berat sih duitnya. Dulu sih awal-awal duit jujur kurang ya gitu. Nah ini mulai ada angin segar dari dunia stand up pas di tahun berapa sih Kak? Kayaknya aku sih di tahun-tahun kedua aku proses open mic itu sudah mulai ada kerjaan-kerjaan sih. Jadi kalau dulu tuh ya kerjaan-kerjaannya itu acara-acara kampus, terus acara-acara misalnya kayak mall lagi bikin acara apa. Nah itu salah satu bintang tamunya stand up gitu. Sama dulu aku tuh bounty hunter Kak, ikut-ikut lomba. Iya, jadi ikut-ikut lomba stand up ini. Iya benar, karena duitnya dari situ lumayan buat mahasiswa ya hadiahnya 1 juta, hadiahnya 2 juta, gitu-gitu lumayan banget buat aku gitu. Tapi itu biasanya kayak acara lomba-lomba gitu dari berapa peserta Kak?
Biasanya ngikut misalnya 20, 30 gitu-gitu. Nah, Dan udah pernah dapat hadiah dari itu? sering banget. Sombong. Wow. Enggak ya, karena udah lumayan lama gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. tuh kalau tahu Mukti Ntut atau si Benedictivity, nah itu tuh kita Sama ya perjalanannya. yang sering-sering ikut lomba lah gitu. Biasanya juaranya tuker-tukeran aja, kadang aku juara 1, kadang Benny yang juara 1, kadang Mukti yang juara 1 gitu-gitu, ganti-gantian aja. Terus tadi Kak Hifzi pernah mention ikut teater. Kenapa? Karena pengen nyoba juga. Iya, pengen nyoba. Waktu itu pas ikut teater tuh memang udah manggung teatrikal gitu atau cuman ikut-ikut aja gitu? Jadi waktu itu ikut latihan kan, emang itu apa sih kegiatan kampus tuh istilahnya apa sih? UKM ya? Ya, aku nyari UKM kan, karena kita kayak diwajibkan gitu untuk UKM. Nah, apa ya yang menarik buat aku gitu, teater nih gitu, teater. Udah ikutan. Udah gitu tuh nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Terus udah gitu ternyata lagi ada ini Kak, festival teater mahasiswa nasional Festamasio gitu. Okay. Nah itu akhirnya aku kayak ditunjuk gitu buat ikutan jadi salah satu yang pemainnya lah buat ikut lomba si teater itu gitu. Dan alhamdulillah tuh waktu itu juga juara juga gitu si teater UGM. Berarti pas ikut lomba gitu tuh kayak ini ya, kayak yang audisi biskuit gitu nggak Kak? Nggak, apa tuh? Gimana tuh? Audisi biskuit, Kak Hifzi. Ada. Kalian tahu nggak anak-anak audisi? kecil Oh, tuh. udah. Tapi kayak gitu nggak? Enggak, itu ya karena anggotanya kan. Oh, anggotanya. Karena anggotanya, terus dilihat gitu siapa yang cocok sama perannya gitu-gitu nih. Ya udah aku disuruh ikut lomba gitu. Berarti pas lomba itu Kak Hifzi ngapain sih lombanya? Jadi peran apa gitu? Jadi anak kecil waktu itu, aku inget banget, dipelontosin rambutku. Iya, aku jadi kayak anak yang manja gitulah gitu. Kayak gimana Kak actingnya waktu itu Kak? Nggak mau gitu-gitu. Dibully sama teman-teman yang lain gitu. Terus suka ini challenge nih ya. Kayak Soimah jadi juri ya. Bisa nggak nyanyiin yang part ini? Itu nanti pas bahas musisi aku nanya. Enggak usah dah. Ya itu. Berarti itu teater cuma sampai situ doang? Iya, aku Tapi main kayak ngerasa waktu itu usah capek banget ya latihannya gitu. Karena kan kalau di teater UGM tuh kita nggak cuman yang ini, ada akrobatiknya gitu Kak, latihannya. Latihan silat-silat gitu. Nah itu aku ngerasanya cukup menghabiskan waktu gitu kan, karena harus kuliah gitu-gitu kan. Nah Apa karena ketemulah si stand up itu gitu. Lebih parah menghabiskan waktunya gitu. Tapi kan menghasilkan banyak. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba jadi masuk ke podcast. Dunia podcast. Wah jauh sih itu dunia podcast. Pokoknya aku ikut kompetisi suci. Terus ya podcast itu baru tahun berapa ya? 2019 kayaknya, 2019. Oke. Ya itu podcast ya lumayan awal-awal lah waktu itu sama Regina Marispo gitu. Karena dulu kan belum banyak kan podcast belum banyak. Terus kayak budayanya selalu gitu kan. Pokoknya apa yang populer di Amerika pasti nanti akan masuk ke Indonesia dan jadi populer juga gitu. Habis itu siapa gitu waktu itu yang bilang di Amerika lagi hype podcast nih, ya udah akhirnya bikin podcast sama Regina Marispo GJLS itu. Tapi berarti walaupun si podcast itu jalan, stand up juga tetap jalan ya? Jalan. Ada special show gitu-gitu juga jalan juga? Ya kemarin aku udah sekali bikin show doang. Habis itu sekali bikin tour, udah pernah. Kalau tour gitu berarti sama yang lain apa sendiri aja sih? Sendiri. Oh iya? Iya sendirian. Berapa jam berarti Kak? Stand up-nya sejam sih, minimal sejam sih. Tapi terserah sebenarnya, nggak ada aturannya sebenarnya. Tapi sih rata-rata yang dilakuin sama teman-teman komik di Indonesia sih sejam. Tapi ya kayak Bang Panji 3 jam. Iya. Itu kayak lama deh. Iya, ada yang 3 jam. Ada yang sampai 4 hari ada. Mau percaya tapi Bercanda terlalu lah. bodoh akunya Iya, Denny ya. Bercanda lah. Nah, gitu. kalau di stand up kan energinya kita ngelempar energi kan. Kalau di podcast kan lebih ke ngobrol. Mana yang lebih deket sama Kak Hifzi, yang ini lebih gue gitu. Lebih ke kesulitannya sih Kak. Kesulitan apanya ya? Tingkat kesulitannya? Menurut aku stand up itu lebih sulit dibandingkan podcast gitu. Karena kalau podcast itu kan ya udah, apalagi sama GJLS ya bener-bener sembarangan, kita nggak ada pointer, nggak ada prompter. Kadang brief dari tim kreatif kita halah.
Karena udah nyambung ya. Bodo amat gitu. Kadang-kadang pas kita kosong juga kita pakai sih. Prompter gak kita baca gitu-gitulah. Karena udah udah ngobrol gitu dan ya udah karena namanya juga GJLS kan. Orang juga nggak harus berekspektasi kayak gimana-gimana gitu. Ya udah kita juga lebih simple lah, lebih gampang menurut aku kalau podcast. Tapi kan Kak Hifzi main film juga kan? Itu karena apa tuh? Karena ditawarin. Kalau dulu ya sih karena ditawarin main film. Waktu zaman setelah Suci 4 ditawarin sama Bang Kemal Palevi, kenal nggak? Ya. Nah dia nawarin tuh main film, habis itu beberapa kali juga main. Jadi cameo-cameo yang lumayan banyak kayaknya perannya di film Bang Radit dulu ada judulnya Target gitu. Sama yang terakhir ya sama GJLS. Sama ini lagi GJLS 2 juga udah bentar lagi mau tayang insyaallah gitu. Terus kalau misalkan kalau main film tapi pingin agak mendalami dunia itu nggak atau? Aku tuh kayaknya orangnya setengah-setengah deh. Kalau setelah aku pikir-pikir. Generalis gitu. ya? Iya, stand up banyak yang lebih lucu gitu. Maksudnya ya biasa aja tapi bisa lah gitu. Habis itu kayak termasuk juga film aku rasa aktingku bagus nggak begitu tapi bisa gitu, bisa aja acting gitu. Kalau menurutku sih mau mendalami banget juga kayaknya aku soalnya bosenan bisa dibilang karena kayak misalnya nih stand up nih kayak kemarin ngadain tour gitu kan. Apalagi ya yang lain yang bikin apa lagi kayak biar belajar hal baru, biar seru lagi gitu, biar kayak ketemu orang baru lagi gitu, apalagi ya gitu. Jadi makanya kayak ya film nih misalnya syuting film. Kalau udah hari-hari last day itu udah kayak aduh kapan nih selesainya film gitu. Udah, ya Allah lama banget ini film gitu. Jadi besoknya cari yang keseruan apa lagi gitu. Walaupun kayak kadang-kadang keseruan itu nggak tahu hasilnya apa gitu. Yang penting batinnya enak aja dulu Yang penting iya, kalau aku gitu. Berarti di musik juga gitu ya? Sama, itu juga. Itu kan dari dulu kan aku ada Orkes Pensil Alis kan. Orkes Pensil Alis ya bikin liriknya ngasal-ngasal. Terus juga, ya karena emang suka aja. Karena emang suka gitu kan. Dulu kan aku suka itu apa? The Panas Dalam. The Panas Dalam itu kan bikin lirik straightforward gitu ya. Aneh-aneh kan liriknya gitu. Terus aku juga suka Good Head Electric dulu. Iya, suka Good Head Electric. Nah, tadi dari dulu tuh aku pengen menggabungkan dua unsur itu tuh. Synthpop sama lirik yang aneh-aneh gitu. Tapi nggak ketemu temen-temennya yang jago synthpop. Ketemulah orkes. Ya udah, akhirnya si lirik anehnya ini masuk tapi pakai orkes gitu. Dan itu ya udah dilakuin karena suka aja, nggak pernah mikir akan jadi duit atau apa gitu. Taunya ada gitu. Itu kan menggabungkan ya. Kalau sekarang memecahkan para musisi sudah terpikir sebelumnya. Itu. Nggak ada mau mecahin ya Allah. Udah pada rame soalnya, pada kayak Baskara sampai tar gitu. Aku jadi marah apa sih? Marahnya masa gara-gara gue nggak boleh pakai suara gitar, aneh banget. Ya boleh, tapi mungkin nggak gitar kayak Hindia kayak yang dibilang Maris. Enggak, bukan gitar kayak Hindia itu. Coba kalau tonton di membership GJLS ya biar naik. Tonton konteksnya secara itu dari yang potongan itu aja udah jelas. Tuh di lagu lu ada suara gitarnya gitu. Itu bukan gitar Hindia, emang nggak tahu juga ya. Tapi aku emang banyak dengerin Hindia sih gitu. Cuman kayaknya yang dimasuk konteksnya Rispo itu ya gitarnya, suara gitar. Masa aku nggak boleh pakai suara gitar gitu? Terus kenapa Baskara sampai marah? Nggak tahu ya Bang Baskara ngapa dah kayaknya. Bang Baskara. Dia kayaknya nggak tahu maksudnya. Ya kalau dia kesel sih ya aku minta maaf gitu dengan hal aneh itu dia kesel kayaknya ya nggak tahu sih dia. Kan dia udah bikin video kayak gitu. Alangkah baiknya kalau Kak Hifzi langsung minta maaf di kamera buat Baskara. Gitu. Ya buat Bang Baskara atau Bang Hindia ya. Saya Hifzi Oir meminta maaf atas saya pakai gitar di lagu. Kenapa gitu Bang, lu marah gitu. Ya, kayak si Danila juga pakai gitar di lagu-lagunya, ngeluh nggak marah gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, kalau itu emang bikin lu marah, gue minta maaf. Lu juga kan ketum dari GJLeser gitu kan, jadi mohon jangan marah-marah banget lah gitu. Oke. Gitu kayak udah ya, klarifikasi ya. Clear di sini ya.
di sini, tapi setelah ini kita nggak tahu. Ya setelah ini lo potong-potong videonya. Tahu gua, lo cari mana yang potensial lagi nih buat diramein. Tapi pas Kak Hifzi rilis album, kebayang akan bawa lagunya jadi tour keluar kota gitu nggak sih untuk manggung? Iya, aku emang pengen bikin showcase, salah satu cita-citanya gitu. Jadi setelah bikin album, aku pengen bikin showcase ya walaupun yang nonton kayak 30, 20 nggak apa-apa gitu. Tapi aku kayak punya keinginan itu gitu. Karena aku tuh ngerasa happy banget kalau misalnya kayak sama Orkes Pensilalis kan manggungnya jarang-jarang ya, paling kayak di Pespor, di Jambore, stand up gitu. Kalau lagi manggung tuh kayak happy banget aja gitu. Kalau ternyata yang itu 30, tapi kalau lebih dari 30 orang yang datang gimana tuh? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti 40 boleh. Ayo. aku kebayangnya 100 Iya kalau 40. lebih. Oh 100. Iya 100, kalau misalnya tiketnya 100, 10 juta berarti ya. Masih belum nutup tuh bawa anak band tuh. Ya tapi nggak apa-apa, itu emang udah pokoknya aku tuh udah niatin pokoknya emang ya bukan uang yang ku cari tapi kesenangan itu gitu. Tapi Kak Hifzi tuh ada kayak rasa ini nggak sih, kan nih sekarang bikin album nih. Kayak aduh gue kayak aji mumpung nggak ya kalau dilihat orang nih, sekarang gue udah ngambil MC, stand up, syuting, film, terus sekarang di musik memecahkan dengan festivalis juga lagi. Iya enggak, gitu. yang itunya jangan, yang terakhir ya. Terus masuk ke dunia musik kayak ada rasa apa ya, minder atau apa gitu mungkin? Kalau minder sih Insecure kayak gitu-gitu. enggak sih, kayaknya lebih kepada ya gitu, aku suka, aku bikin si lagu itu nggak baru ini gitu, si Ambigu tuh dari 2019 lagu aku pertama, single aku pertama kan ada sampai udah 3 single kan, nggak ngangkat itu kan. Nggak ngangkat sama sekali, drop tidak ada yang dengar, stream tipis. Nah, habis itu kayak ya udah kan, karena udah ngelakuin stand up apa ya itu, aku cari keseruan itu lagi apa gitu. Oke, kayaknya biar digenepin gitu ya, jadiin album aja. Jadi si yang 3 lagu lama itu dimasukin ke album juga gitu. Oke. Dan jadinya gitu kemarin tuh kayak promonya kayak gimana ya, dipikirin. Terus ketemu kayak ini musiknya kayak gimana ya gitu-gitu, nanya-nanya ke orang. Terus kayak jadi tahu misalnya kayak masalah misalnya kayak royalti gitu-gitu, itu kayak gimana, aku jadi ngulik tuh. Karena yang selama ini aku biarin aja gitu, karena ini kan aku berkolab sama yang lain-lain kan, dan aku punya tanggung jawab itu sama yang lain juga, jadi ngulik royalti kayak gimana sih, tugas publisher itu kayak gimana sih gitu-gitu. Jadinya kayak belajar satu hal yang baru sih gitu. Kalau misalnya nanti ada waktunya manggung kan biasanya ada waktu speech tuh. Speech itu apa? Speech kayak di atas panggung kan ada jeda iya, kan, iya. terus ada ngomong apa dulu. Apakah itu mau Kak Hifzi pakai buat jadi nyanyi plus stand up plus nyanyi plus stand up gitu? Kayaknya aku akan natural aja sih, tapi nggak tahu ya kalau itu jadi lucu, alhamdulillah. Kalau udah nggak lucu, ayo main musik gitu. Gitu aja sih konsepnya ya. Si album ini judulnya Jalan Kaki. Benar. Kenapa? Karena aku suka jalan kaki. Oh, sangat terlihat sih. Simpel. Tapi beratku tuh dari 100 ini Kak, dari 122. Tapi waktu itu Kak Hifzi pernah bilang Iya, emang kan? kurusan kan? 122, sekarang itu 104. Tapi itu diabetes bukan sih? Oh sorry, itu Kapican. Ya Allah. Ya Allah. Sejujurnya belum cek sih gue. Kak Hifzi maaf, aku ingatnya Kapican. Dia bilang Beda dia loh. diabetes. Beda lo, Pican tuh saya beda. Pican kan podcast seminggu. Iya enggak, maksudnya dia Kalau saya cuma hilang empedu aja. Terakhir hilang empedu ya. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada empeduku. Oh berarti enak dong, udah gak bakal ada batu lagi dong. Ya tapi kan nggak ada empedunya. Mbak, gitu maksudnya. Ya, gimana ya? Udah nggak ada batu lagi. Ya itu kan penyebabnya karena batu empedu gitu. Aku juga Bukan ada. enak, ada batu empedu. Ada. Tapi nggak gitu Kak. Belum. Iya, semoga sih jangan ya. Iya. Tapi kalau udah sakit sih Nggak enak ya? Iya, nggak enak banget itu. Tapi pernah sakit-sakit gitu juga? Pernah sakit sampai nggak bisa jalan kan. Wow, itu. Berarti udah nggak kayak gitu lagi dong Kak Hifzi. Iya, alhamdulillah. Karena dulu aku nyangkanya itu asam lambung kan, karena kan
beda-beda tipis kan, Iya. sininya sesak gitu-gitu kan sini. Iya, ya di sini. Sini nih ya ini. Iya. Nah aku tuh udah sampai yang ininya itu nyut gitu. Iya. Udah nggak bisa gitu. Habis itu kayak ke rumah sakit disuruh udah ini dipotong aja ya. Oke kata gue. Oke. Iya. Balik ke album lagi. Iya. Apa yang sebenarnya mau paling 3 hal yang mau disampaikan dari adanya album ini? Kalau ngelihat lagu-lagunya tuh emang ini tuh personal sekali gitu. Ada lagu yang untukmu juga itu pesan aku, pesan orang tuaku yang disampaikan ke aku, yang aku sampein lagi ke anakku gitu. Ada judulnya untukmu juga gitu. Ya udah sesimpel itu gitu kayak ya gitulah liriknya ya sopan sama yang lebih tua, sayangi yang muda gitu-gitulah belajar mendengar, tanya bicara, temukan semua POV berbeda gitu. Habis itu ada lirik terakhirnya itu kan tapi yang paling utama sholat jangan tinggalkan. Nah itu kan, itu dari produserku aja ini nggak mau dirubah aja biar lebih umum gitu, biar lebih relate ke banyak orang lah gitu, nggak cuma yang Islam doang kan gitu kan. Ya diganti ibadah atau apa. Enggak Mas Diki, ini lagu emang buat anakku gitu. Ntar kalau misalnya dia gede, ya mungkin dia belum begitu paham gitu lagu ini sekarang gitu ya. Dia cuma bisa nyanyiin doang gitu. Tapi nanti misalnya dia gede dengerin ini, misalnya aku udah nggak ada atau apa gitu lah. Ini jadi pesan yang kayak buat dia gitu. Emang. Dan beberapa lagu sih ada yang ku dapetin improv juga kayak. Kan aku sering gitu tuh improv sama dia sama almarhum Gusti juga yang lagu sama Gusti tuh dapetnya dari improv gitu waktu podcast gitu-gitu. Ini juga ada almarhum Gusti terlibat di album ini ya? Iya, lagu yang Sahabat Lama itu tuh jadi aku lagi podcast di Kedubes. Di Kedubes habis itu ya gitu kita main improvan bagus banget iya ininya progresi chordnya gitu, nadanya gitu bagus banget. Habis itu Gus ini boleh nggak dijadiin lagu gitu. Ya boleh dong, ayo kita bikin bareng-bareng gitu kan. Akhirnya kayak waktu itu bikin demonya lah aku sama Gusti sama Kadea juga waktu itu bikin gitar-gitaran gitu. Akhirnya liriknya kita bikin. Habis itu habis itu kan si Gusti sibuk banget tuh Kak. Ya kan tuh benar-benar lagi sibuk-sibuknya gitu. Akhirnya tuh dari demo itu aku bikin demo yang lebih rapinya lah sama temen aku di Jogja. Habis itu aku kasih ke Gusti tuh, Gus ini udah jadi nih demo yang lebih rapinya nih gitu. Habis itu kata dia, oke ntar gue garap deh gitu. Nah habis itu lama kayak nggak digarap-garap. Habis itu terakhir ketemu itu pokoknya sebulan sebelum Gusti atau 2 minggu sebelum Gusti meninggal deh. Dia bilang tuh, gue lagi garap lagu lu tahu kata dia. Alah bohong lo, orang lu lagi sibuk banget, dia lagi series apa, lagi ya nyiapin albumnya juga gitu-gitu kan. Habis itu meninggal Gusti. Wah lagunya harus dilanjutin sih gitu karena ini aku nulisnya bareng sama Gusti gitu-gitu kan, musiknya juga dari dia gitu kan. Ya udah aku jadiin tuh lagunya, udah jadi. Terus si Nehru cerita ke aku gitu, kayaknya lagu lu ada deh di laptopnya Gusti gitu. Yang lagu yang ini tuh tadinya nggak pakai vokal Gusti, jadi emang vokalku doang. Jadi nggak ada vokal Gustinya gitu. Musiknya juga ya sama temanku lah yang buat gitu. Kayaknya lagu lu udah ada deh di laptopnya Gusti gitu. Akhirnya dikirimin si lagu itu gitu. Nah pertama kali denger sih wah kok. Jadi dia gitaran. Kalau denger lagu Sahabat Lama itu ada suara gitar apa sih? Gitar yang kecil gitu? Ukulele. Ukulele ya kayaknya ukulele. Terus ada suara siul sama suara vokal dia itu draft pertama yang lagu itu tuh. Jadi pas dengerin pertama kali coba keadaan dia bayangin dia udah meninggal. Aku pertama kali dengerin di mobil waktu itu. Denger di mobil dengerin suara Gusti gitu yang begitu udah serak-serak kayaknya itu baru bikin demo deh. Kayaknya dia baru bikin demo gitu kan. Itu belum kayaknya itu biar nanti dilanjutin lagi gitu. Ya udah akhirnya pakai yang itu dilanjutin sama Kiel gitarisnya Gusti gitu. Jadilah ada mini orkestranya gitu-gitu dan jadi indah sekali sih lagu itu. Menurutku itu salah satu lagu paling indah di albumku sih itu kayak legacy juga dari Gusti gitu kayak. Legacy sih. Wah ditinggalin itu sama Gusti ada suara dianya gitu terus kayak. Dan lagunya itu kan tentang sahabat kan walaupun itu sebenarnya lagu itu tentang momen aku reuni, tiap tahun aku reunian sama teman-temanku gitu. Cerita di lagu itu, reunian itu kan kita ya itu ngecengin teman. Ceritanya kan gitu kan, ngecengin teman. Habis itu ceritanya diulang-ulang. Itu tuh liriknya, ulang-ulang lagi cerita yang sama gitu-gitulah. Ya itu jadi pas denger itu tentang sahabat udah tuh Gustinya nggak ada, ya sedih banget sih gitu.
Berarti si album ini tuh memang rata-rata kejadian personal yang sangat sehari-harinya Kak Hizzy Iya, ya? iya, kayak lagu tentang istri, tentang istriku marah gitu-gitu. Habis itu kayak aku minta maaf, udah tentang itu. Ada yang lagu tentang aku sangat cinta sekali kota Jogja gitu kan. Aku tuh tiap balik ke Jogja tuh selalu seneng gitu, selalu walaupun kegiatannya simple, aku ada lagu namanya Kembali ke Jogja gitu-gitu doang. Ada lagu Gemintang tentang aku baru punya mobil. Baru punya mobil pertama kali, aku jadiin lagu gitu. Berarti kayak big event lah ya? Ya maksudnya kayak hal-hal yang memorable. Iya, Kak Hizzy masukin aku jadi capture lagu. ke album ini gitu. Tapi berarti sih albumnya itu sendiri kalau dikerjain dari yang awal banget, dari tahun berapa tuh Kak? Ya itu si Ambigu tuh kayaknya 2019 deh. Habis itu 2019, habis itu selang berapa tuh nulis yang ke Petrikor, habis itu nulis yang Gemintang. Baru yang bener-bener kayak oke, mau bikin album tuh 2 tahun terakhir ini sih, kayak nulis liriknya dilengkapin gitu-gitu dari ide-ide yang udah ada gitu. Kalau dipikir-pikir kan Kak Hizzy udah pernah naik panggung dalam banyak bentuk ya. Ya. Yang paling bikin deg-degan sampai sekarang tuh yang mana? Yang selalu ada exciting tapi pingin beol gitu atau apa? Kalau sampai sekarang ya, karena panggung musik belum ada yang ngundang saya, ya. Kayaknya itu sih bakal deg-degan sih, karena itu akan jadi, kalau sama orkes pensialis kan kita bercanda ya, maksudnya, ya ini juga pasti bercanda sih saya maksudnya. Tapi kayaknya akan lebih deg-degan dibanding orkes pensialis kalau misalnya nanti ada panggung yang nawarin itu gitu. Tapi anehnya, Pora, amin ya Allah. Pesta Pora udah ngundang Kak Hizzy, cuman katanya nggak dibales-bales chatnya. Siapa? Gue mah ayo banget sumpah. Pesta Pora katanya. Nggak ada. Kayaknya. Siapa yang WA? Gak tau, nanti coba kita tanya sama Sumpah lu demi Allah. Mari lagi. Emang nama orang tua ya? Mau banget Kak, sumpah mau banget diundang gitu, karena ya itu pengen ngerasain gitu juga kayak gimana kalau deg-degannya gitu. Tapi kalau sampai sekarang yang paling deg-degan ya masih stand up sih. Oke. Terutama kayak Nih, udah masuk jam ya? stand up. Ayo masuk jam. Berapa fee-nya kalau menang hit? Ya Allah. Langsung ditembak. Berapa fee-nya? Samain aja kayak Hindia. Gak. Aman Bang, aman. Kalau sama dia lebih mahal dari Danila dong. Enggak, Iya. aman. Oh emang pingin sama Danila pingin mecahin juga ya? Enggak, Ci, ya Allah, Cing. Udah culture shock. Oh. Mas, kamera Mas, ngadep sana ya kalau. Kan bos. Wah, sombong. Aman Bang, Main aman. Pesta Pora ya. Beneran Bang? Beneran ya? Ya Allah, beneran. Gue bilang anak band gue lah abis ini Iya. lo, iya ya. Siap. Bener ya? Gitaris tapi Iga Mas Ardi ya. Bisa nggak? Ntar dia mainin lagu lain lagi. Selama gue dia, lagu gue apa dia mainin lagu lain. Jadi main Pesta Pora hari Sabtu ya. Yeay. Bener ya Bang Ucup ya? Jam 1 siang. Iya, nggak apa-apa, bener jam 1 siang. Emang udah buka. Bahkan Pesta Pora belum buka. Nggak jam apa-apa, Bandar Jakarta juga ayo. Dia mau bikin pesta pora di Bandar Jakarta katanya cabangnya. Kan jadi gue bilangnya kemarin Pesta Pora ada nih, Ci. Tapi lu gue hire mainnya di Bandar Jakarta yang di Ancol. Kok nggak di venue Bang? Ya nggak apa-apa buat orang-orang yang belum ke venue. Gua bilang. Sambil orang makan ini, kepiting butter garlic. Seafood. Iya, makan kepiting butter garlic nontonin gua. Nggak apa-apa Bang, aman sama Bang Ucup mah pokoknya. Iya siap. Bener ya Bang ya? Tadi bayar manggungnya ke Danila aja. Hah? Wih, gua bayar anak band gua gimana? tetep bayar kali. Siap. Makasih Bang Ucup. Wih, bener ya ini ya? Nah ini kan udah Bener ya? Udah deal kan? Iya. Gimana rasanya? Deg-degan sih. Deg-degan. Gue suruh latihan lah ntar malam. Deg-degan kan? Kira-kira suruh latihannya gimana sih step-step menuju panggung pertama di sebuah Dari festival? kemarin sih udah latihan sih, karena gue niatnya emang pengen bikin showcase kan, pengen bikin showcase. Tapi ini gitu. kan sebuah panggung atau festival pertama hitungannya kan? Iya, Gimana nggak dong? tahu sih? Ya latihan aja lah kayaknya Kak. Kayak stage act gitu-gitu belum kepikiran sampai situ ya? Enggak sih. Kayaknya. Karena baru deal barusan banget ya? Iya, stage act mah ya udahlah nanti kayaknya natural aja. Kira-kira udah kebayang belum Riders Hizzy itu apa?
Sajadah, Pak. Aman, riders nggak ada macem-macem. Mau air putih aja udah. Masa air putih doang? Air putih aja, ya. Snack-snack gitu, martabak. Enggak, ngurangin tepung sama gula. Oh, ngurangin. Iya, donat paling. Lebih banyak juga, Kak. Enggak lah, ya dua dari Pespor kan, mis kita di itu kan green room biasanya kalau Pespor. Kali aja ada khusus ambil gitu yang situ, kan. nggak ada lah. Kita kan nggak tahu. Kalau mungkin- biasanya kalau gue stand up sih gue mintanya ikan nila ya, karena gue asam urat gitu. Tapi kan kalau bareng-bareng mah nggak ada. Gue pokoknya gue tuh cuma minta nila atau telur dulu. Kalau stand up tuh pokoknya lauk gue telur, kalau nggak ikan nila. Itu sama air putih beneran karena gue asam urat. Sama buah udah gitu. Tapi kan kalau di festival-festival kan bareng-bareng kan biasanya. Tapi masakannya Padang loh kalau pesta pora biasanya. Iya, enak itu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya kan bisa beli-beli juga di depan, aman. Sekarang aku pengen tanya Bener nih deh. gue Pespor ya? Iya. Mungkin ada pantun untuk pertama kali buat Pespor, ada pantun Ya nggak? Allah, terlalu mancingnya aneh banget. Oke, Ada nih. makan pagi buah kedondong. Cakep. Makan pagi buah kedondong, ya. Si Usi menghirup fosfor. Cakep. Ya. Ayo semua dong, nanti nonton Hifzi di Pespor. Asik. Sekarang aku mau, ini kan setelah MC, terus apa tadi, ada teater juga, ada komika, ada musik. Aku pengen nanya sama seseorang, Siapa tuh? Nanya siapa? sebenarnya seorang Hifzi itu pengen dikenal sebagai apa sih profesinya? Mungkin kita bisa panggilkan Papa Hifzi. Oh, Papa Hifzi ya. Panggil dulu ya. Panggil dulu ya. Panggil dulu ya Papa Hifzi ya. Papa Hifzi mana mana Papa nih? Hifzi ya? Iya, mana Papa Hifzi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Danila ya. Sehat, Dek? Sehat semuanya di sini? Alhamdulillah, Papa. Ini minumnya Hifzi? Boleh diminum aja. Boleh Papa minum? Boleh, Papa. Boleh ya. Silakan, Papa. Alah. 2026, Papa. Iya, tidak masalah. Papa kan komedi ikhlas deh Oke. sejauh ini. Silakan, ada pertanyaan apa dari Adinda? Ingat, jikalau ingin bertanya kepada Papa Hifzi, maka passwordnya tanya Papa Hifzi. Imut deh kok Papa lu. Tanya Papa Hifzi. Imut deh. Harus gini ya? Oke, semua ya. Tanya Papa Hifzi. Imut deh. Nah, silakan ada pertanyaan apa? Jadi gini, Papa Hifzi pingin Iya. tahu, sebenarnya Hifzi itu sendiri Iya. pingin dikenal profesi sebagai apa sih? Wah, serius ya, Dek ya pertanyaan. Biasanya pertanyaannya bercanda, tapi tidak apa-apa. Papa akan jawab ya. Yang namanya Hifzi Khair, ya kan, dia itu kan melakukan banyak hal, ya kan. Emang serakah tuh orang. Oke. Bisa dibilang dia anjing deh kalau itu. Oke, setia dengan yang dia lakukan. setia. Nah, kalau dibilang dia profesinya apa ya, itu Papa juga agak bingung. Karena dia berstand up, iya. Lalu juga dia itu bernyanyi juga, iya. Iya kan, terakhir kan dia membuat album Jalan Kaki. Tapi ya, yang perlu diketahui oleh seluruh alam, bahwa sebenarnya Hifzi itu masih menyembunyikan bakatnya. Dia itu sebenarnya pelukis pasir. Itu deh, profesi aslinya loh. Profesi itu. asli. Dia pelukis pasir. Terus Papa Hifzi kira-kira Kak Hifzi itu lebih suka makanan yang pedas atau pedas berminyak? Oke, ini kok agak kurang kocak pertanyaan. Makanya itu tugas Papa Hifzi untuk cemukin. Itu ada yang kocak, Dek. Belum. Kok ada impro? Yang ini. Itu ada. Kalau yang itu kocak kan gampang, Papa. Tapi ini nggak apa-apa, aman. Papa Oke, coba. oke. Papa try ya, Papa Iya. try. Karena pedas dan pedas berminyak kan beda, Oke, Papa. ini berarti kita berbicara mengenai passion and gastronomy. Ya kan? Ya, tentang kesukaan dari food yang disukai oleh Hifzi. Nah, kalau Papa melihat dari historinya, Hifzi itu semenjak kecil, semenjak dia 2 bulan,
itu dia sudah menyukai nasi Padang. Oh. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah makanan apa tadi? Pedas. Pedas atau pedas Pedas berminyak. berminyak, sepertinya dua-duanya bisa dikategorikan seperti itu. Oke. Iya, bahkan dia saking menyukai pedas berminyak, ada orang di sini ada minyak, ada cabai, dia jilat seperti itu. Kurang deh. Ya udah nih, pertanyaan dari Agak kurang deh, tim sorry ya, promoter Dek. nih. Kalau mata uang rupiah melemah, gimana caranya biar kuat, Papa? Oh, berarti ya lumayan, agak lumayan ini. Ini berarti kita mengenai ekonomi and strong. Oke, ekonomi and strong. Ekonomi and strong ya kan. Ini kan kita yang namanya mata uang itu kan berdasarkan ini ya, Dek ya. Banyak hal itu dia bisa menguat, bisa melemah. Pertama, kondisi politik. Ya. Yang kedua adalah inflasi. Apakah dia mengalami inflasi atau rebuisasi gitu deh ya. Ya, itu juga ya termasuk yang mempengaruhi gitu. Oke. Mempengaruhi dalam rupiah itu melemah atau kuat. Lalu caranya bagaimana ketika rupiah melemah, caranya biar kuat? Lakukan 3S. Apa tuh, Papa? S yang pertama, siapkan dirimu agar rupiah menguat. Oke. Ya, jadi dari masyarakatnya juga harus siap ya dengan cara misalnya berhemat atau misalnya tetap belanja ya kan, karena dengan belanja itu berarti kan ekonomi berjalan. Iya. Sehingga IHSG naik, papa turun bro papa ya. Lalu S yang kedua, siapkan pemerintah yang baik. Oke. Nah, ketika pemerintah baik, maka investor asing juga percaya kepada pemerintahan, maka rupiah akan naik. Ya kan? Iya dong. Iya dong, tas dulu. Iya. S yang terakhir, Papa. Lalu S yang ketiga adalah Shalalalala, shalalalala. Tetaplah kita bernyanyi dan berbahagia walaupun rupiah melemah. Karena ya mau gimana lagi ya. Makanya itu salah satunya dengan cara datang ke Paysport. Tetap berbahagia seperti itu. Oke Papa, ini ya pamit ya. Oh iya udah, Papa, nggak apa-apa, Papa. Papa mau Makasih ini banyak dulu. ya, Papa, ya. Mau ada kegiatan lain Papa. Oh, kegiatan lain. Baik. Mau bungee jumping Papa. Oke. Oke, terima kasih Ade ya. Makasih semua di sini. Assalamualaikum. Tanya Papa Hifzi. Imut deh. Oke. Ya, gimana keadaannya? Sik. Ini skill teatrikalnya Hifzi Khoir dari sini nih ya. Enggak ada. Tapi kita abis ini mau main game. Kakak mau main game nggak sama aku? Boleh dong, ayo Boleh ya? dong. Kita masuk ke segmen game. Alright. Halo, ini masuk ke segmen game. Ada sekian banyak kartu yang harus diambil oleh Kak Oke, Hifzi. Dan siap. ini adalah festival. Kira-kira kalau Kak Hifzi bikin festival atau jadi promoter, kayak Siap. gimana? Tapi Oke. namanya di sini. Yang ini deh. Apa aku boleh buka? Boleh disebutin sekeras-kerasnya, Oke. Kak. Ya Allah, astagfirullah. Parah banget ini Bang Ucup nih. Tim kreatifnya festival kompetitor Hifzi, ya Allah. Wow. Gak ada kompetitor. Oke. Nggak ada kompetitor, ya Allah. Kalau- Coba yang lainnya apa? Kayaknya semuanya sama deh. Enggak. Tuh beda. Emang beda? Iya. Ntar gue lihat ya abis ini ya. Enggak sama lu pasti ya. Beda. Ya tapi yang gini-gini juga kan pasti konsep. Oh, iya. Kalau bikin festival kompetitor Hifzi, nama festivalnya apa? FKH. Oh, cuma disingkat doang. FKH, oke. Fakultas Kedokteran Hukum. Akan ada 5 yang manggung. Mau artis dalam negeri, mau artis luar negeri, bebas. Siapa aja. Nggak kompetitor. Aduh, karena namanya ini apa ya? Festivalis paling terakhir kan? Nggak yang usah, empat, udah, nggak usah. yang 4 apa? Enggak, Orkes Pensilalis. Oke, orkes Oke. pensil. Oh, ternyata selain temen dia kompetitor juga ya. Oke lah. Enggak, biar aku ngejob 2 kali. Oh, oke, siap. Orkes Habis itu Pensilalis. Yono Bakri. Yono Bakri. Iya, anak komik aja deh biar aman, anak komik ya. Aci Resti.
Aci Resti. Iya, kan dia nyanyi juga. Ya, anak komik aja biar ini nggak marah. Iya. Ini nggak mau ada musisinya juga mungkin? Jabadi, ada Jabadi. Jabadi. Jabadi ada temanku juga anak Depok, anak komik dia bikin lagu juga. Iya ada lagu dia Margonda judulnya ada. Dengerin teman-teman Jabadi. Bagus-bagus dia kayak Iksan skuter gitu dia benar. Iya. Terus yang kelima Festivalis. Udah fix ya? 5 ya? 5 Woi, ya? bercanda. Kira-kira tiketnya berapa, Kak? Tiketnya berapa, Kak? Enggak. Ya udahlah ya biar digoreng ya. Tiketnya kalau ada Yono gitu-gitu kan yang paling mahal pasti Festivalis tuh kan ya. Kayaknya 200 kayaknya. 200 ya? 200 ribu. Oke. Untuk berapa penonton? Penonton ada Festivalis rame lah. Oke. Biar yang kompetitor tuh sebenarnya 4. Festivalis buat yang mendatangkan masanya gitu. Jadi bukan kompetitor yang Festivalis. Tapi berarti nggak align dong, ini kan festival kompetitor Hifzi. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi Festivalis adalah kompetitor dari Hifzi. Untuk kalian yang belum follow, boleh follow ke @promoter.boss dan boss.creator di Instagram karena kalian bisa dapetin hadiah menarik. Jadi kalau belum silakan follow. Thank you. Makasih, Ci. Thank you. Mantap.